di dalam teori hukum acara pidana, Prof, prinsip-prinsip apa saja yang sangat penting yang kemudian kalau kita buat listnya itu tidak boleh tidak ada? Itu apa saja, Prof, kalau prinsip-prinsipnya? Oke, ini dari prinsip pertama dari sudut aparat penegak hukum dulu. Ya. Hukum acara pidana itu mengandung sifat keresmian. Karena itu dia berpegang, tadi sudah disebutkan, lex scripta harus tertulis, lex serta harus jelas, lex stricta harus ketat. Artinya tidak boleh dilakukan interpretasi terhadap hukum acara pidana. Kalau ada pasal yang menimbulkan hukum acara pidana, maka prinsip yang berlaku untuk melindungi hak asasi manusia namanya exceptio firmat regulam. Ketika hukum acara pidana ini harus ditafsirkan, maka sedapat mungkin harus menguntungkan bagi orang yang berstatus sebagai terduga, terlapor, tersangka, tertuduh, terdakwa, bahkan terpidana. Jadi ketiga asas ini, lex serta harus jelas, lex scripta harus tertulis, lex stricta harus ketat. Ketika harus ditafsirkan, dia dihadapkan dengan asas dalam penafsiran hukum acara pidana yang tujuannya adalah melindungi hak asasi manusia, namanya exceptio firmat regulam. Jadi ya boleh you tafsirkan, tetapi tidak boleh merugikan yang tadi saya sebutkan. Makanya kan kalau kita menyebutkan mulai dari kata terlapor, terduga, tersangka, tertuduh, terdakwa, terpidana, itu kalau dalam bahasanya King dia menggunakan istilah status passage model. Sebetulnya orangnya kan satu, tetapi setiap tahap itu lalu namanya berubah-ubah, kan kira-kira seperti itu. Ini harus dilindungi. Jadi di satu sisi ada aturan yang begitu detail terhadap aparat penegak hukum, di sisi lain harus menjamin hak-hak tersangka atau hak-hak orang yang berhadapan dengan hukum. Itulah yang tadi disebut oleh Mas Tobas dalam due process of law.